lanjutkan. Saya ulangi, kewajiban saksi ini ada 3 macam, yaitu memenuhi panggilan. Jadi kalau ada panggilan dari pengadilan untuk menjadi saksi, maka seseorang harus hadir. Pertanyaannya, bagaimana kalau dipanggil 3 kali tidak hadir, maka pengadilan akan menjemput paksa. Yang kedua, mengangkat sumpah. Jadi sebelum memberi keterangan, ini saksi harus disumpah terlebih dahulu. Yang ketiga, memberikan keterangan yang benar. Keterangan yang benar ini tidak boleh mengada-ada. Jadi artinya yang menjadi saksi ini kalau dia mendengar sendiri, kemudian melihat dengan matanya sendiri. Itu tidak boleh saksi ini menyimpulkan suatu peristiwa, menyimpulkan. Nah, kemudian dia tidak boleh juga memberi keterangan berdasarkan katanya orang. Kemudian bagaimana sanksi apabila saksi ini memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi kalau terjadi seperti ini, maka yang dirugikan ini bisa melaporkan ke kepolisian dengan alasan bahwa memberikan keterangan palsu. Next, kemudian persangkaan. Di dalam HIR tidak menjelaskan mengenai persangkaan, namun dalam pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan tentang persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dalam suatu peristiwa yang tidak dikenal. Jadi saya ulangi, persangkaan itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini yang bisa disimpulkan ini adalah menurut undang-undang dan oleh hakim. Hanya 2 ini yang boleh melakukan kesimpulan. Nah, kalau saksi tadi tidak boleh menerangkan berdasarkan kesimpulan dia. Sehubungan dengan persangkaan sebagai alat bukti, Teguh Samudra menjelaskan dapatlah diberi contoh, yaitu seperti ini kasusnya persangkaan itu. Persangkaan tadi ada 2, persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim. Hanya 2 itu yang bisa melakukan persangkaan. Bahwa untuk membuktikan saya tidak masuk kuliah pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu saya itu tidak masuk kuliah. Ya. Maka saya harus mengemukakan bahwa saya itu pada hari Sabtu benar nyata-nyata di tempat lain. Nah, karena di tempat lain tidak mungkin pada hari yang sama, jam sama, itu dia kuliah dan dia ada di tempat lain pada hari dan jam yang sama. Ya. Hakim akan menarik kesimpulan bahwa saya pada hari Sabtu benar tidak masuk kuliah. Kemudian alat bukti berikutnya adalah pengakuan, mengakui. Pengakuan merupakan suatu pernyataan dalam bentuk tertulis maupun lisan yang isinya membenarkan dalil lawan, ya, bahwa benar.
bahwa benar. Berarti ya itu alat bukti yang sudah membenarkan. Menurut asasnya, pengakuan dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan di muka hakim di persidangan dan pengakuan di luar sidang. Di luar sidang misalkan ya waktu duduk-duduk menunggu antrian sidang di luar ruangan itu dia mengakui atau dia di tempat lain mengakui. Dan di muka sidang waktu persidangan ini kekuatan buktinya itu berlainan. Pengakuan yang diucapkan di muka persidangan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat yang bersangkutan atau dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Ya. Jadi kalau pengakuan itu dilakukan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dalil-dalil itu dianggap benar. Ya, akan tetapi kalau pengakuan ini dilakukan di luar persidangan, maka bukan merupakan alat bukti. Next, alat bukti sumpah. Sumpah ada dua macam, yaitu yang pertama sumpah pelengkap. Ya, sumpah pelengkap merupakan sumpah prosesual, proses. Artinya sebelum seseorang memulai keterangannya di persidangan mengenai suatu peristiwa, dia harus disumpah terlebih dahulu. Namanya sumpah pelengkap. Keharusan ini adalah perintah undang-undang. Sumpah pelengkap berisi pernyataan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya mengenai hal yang dimintakan keterangan menurut pengetahuan dan pengalaman pihak yang dimintakan. Jadi sumpah pelengkap ini dia bersumpah akan memberi keterangan yang benar dan tidak akan memberi keterangan yang tidak benar. Pihak yang bersumpah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bagi penganut agama Islam, juru sumpah menempatkan Al-Quran di atas kepala yang mengucapkan sumpah. Dan sumpah berisi kata-kata, ini yang beragama Islam. Ya. Al-Quran ditaruh di atas kepalanya oleh jurusita. Kemudian berbunyi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya akan mendapat hukuman atau kutukan dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bagi yang menganut agama Nasrani, sumpah diucapkan sambil berdiri dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah ke atas. Dan rumusan sumpah sama dengan yang beragama Islam dengan menggantikan kata sumpah dengan kata janji. Ya, kalau dalam agama Islam, demi Allah saya bersumpah, tetapi kalau Nasrani itu saya berjanji. Yang kedua, sumpah pemutus. Jadi sumpah pemutus seperti yang Ibu jelaskan di depan tadi, sumpah decissoire.
Akibat hukum sumpah pemutus adalah perbuatan yang dimintakan sumpah itu merupakan bukti yang menentukan. Ya. Bahkan jika perbuatan yang dimintakan sumpah itu tidak benar, hal itu tidak menghilangkan akibat hukum dari sumpah pemutus. Sumpah pemutus bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, sumpah pemutus harus bersifat litis desisoir, bersifat memutus atau mengakhiri suatu perkara. Ya, jadi itu tadi, kalau misalkan suatu sengketa itu tidak ada alat bukti, ya alat buktinya tadi sumpah pemutus tadi. Kalau yang mau mengucapkan sumpah, dia yang dimenangkan. Rumusan sumpah pemutus diusulkan oleh pihak yang memintakan sumpah. Apabila rumusan ini tidak sesuai dengan undang-undang, Ketua Majelis Hakim dapat membantu merumuskan sumpah pemutus. Contoh rumusan pemutus. Saya bersumpah bahwa benar saya telah membayar uang pembelian barang yang disengketakan. Ya, bahwa dia telah membayar, dia sudah punya sumpah. Jadi harus diakui bahwa dia, karena dia sudah berani bersumpah, maka dia harus dimenangkan. Apabila pihak yang dimintakan bersumpah ini tidak mau bersumpah dan mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, bunyi rumusannya adalah saya bersumpah bahwa benar saya belum menerima uang pembayaran harga barang yang disengketakan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau mereka itu sama-sama berani bersumpah. Kalau seperti itu, maka dia kan tadi mengembalikan sumpah tadi ya. Kalau ini siapa yang benar-benar berani mengucapkan sumpah tadi?